Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang tata pengutipan, gaya selingkung, dan gaya penulisan internasional. Teman-teman yang sudah pernah menulis makalah, artikel, atau jenis karya ilmiah yang lain mungkin sudah akrab dengan keharusan mencantumkan informasi dari sumber referensi terpercaya ya melalui tata pengutipan. Nah, sebenarnya apa sih tata pengutipan itu? Kita akan bahas tentang kutipan terlebih dahulu sebelum mengulas lebih lanjut mengenai bagaimana cara mengutip yang sesuai dengan kaidah konvensional. Baik, kutipan itu sebenarnya apa sih? Nah, kutipan sebenarnya adalah reproduksi teks, ilustrasi, gambar, atau bentuk informasi lain. Jadi tidak hanya fokus pada teks saja, tetapi berbagai bentuk informasi, bisa grafik atau yang lain ya, yang kita pinjam dari sumber referensi atau dari orang lain yang sudah mempublikasikan informasi tersebut, kemudian kita gunakan untuk kepentingan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat atau mereproduksi informasi tersebut untuk kepentingan pembaca melalui karya ilmiah yang kita tulis. Jadi misalnya saya sedang menulis mengenai konsep belajar. Karena konsep belajar ini sudah pasti dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan dan juga praktisi sebelumnya, maka saya mengumpulkan informasi tentang konsep belajar ini dari berbagai referensi untuk kemudian diolah dan diinformasikan kembali kepada masyarakat. Bisa untuk membandingkan gagasan saya dengan gagasan para peneliti terdahulu, bisa untuk memperkuat gagasan ilmiah yang saya berikan, bisa untuk membandingkan gagasan saya dengan gagasan mereka ya. Mereka yang dimaksud adalah para peneliti terdahulu atau ahli yang sudah mengemukakan pendapatnya tentang belajar terlebih dahulu. Nah, inilah sebenarnya kutipan. Jadi kadang-kadang seorang penulis merasa bahwa informasi yang disajikan oleh dirinya dalam sebuah naskah ilmiah, ini terutama untuk penulis pemula, adalah informasi yang benar-benar ori miliknya, begitu ya. Padahal bisa jadi dan sangat besar kemungkinan orang lain sudah membahas itu. Nah, inilah fungsi kutipan. Jadi tidak ada yang benar-benar baru di bawah langit, sehingga kita harus menyampaikan itu secara jujur ya, bahwa ide-ide yang kita sampaikan melalui sebuah karya ilmiah ini sudah ada yang mendahului, ada yang membahas terlebih dahulu, dan juga ada perbedaan yang signifikan misalnya antara ide kita dengan ide-ide yang telah dikemukakan lebih awal. Baik, kita akan lanjut ke tayangan berikutnya. Jadi dalam penulisan kutipan atau meminjam informasi dan ide orang lain tadi, ada beberapa aturan yang perlu dijadikan sebagai pegangan dan kemudian diterapkan ya dalam penulisan karya ilmiah. Aturan itu sangat bermacam-macam bergantung pada lembaga ataupun wadah publikasi karya ilmiah yang akan dituju oleh penulis. Jadi dalam tata pengutipan ada innote, ada footnote, dan ada endnote. Apa ini? Innote ini adalah tata pengutipan atau penulisan informasi dari referensi yang bergabung di dalam teks normal. Artinya apa? Kutipan yang kalian tulis atau kalian pinjam atau informasi lain ya, itu akan ditulis bergabung dalam teks. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian kalau footnote, informasi tentang referensi ada di bagian bawah teks. Jadi ada di kaki teks. Kutipan di badan teks hanya mencantumkan informasinya ya. Jadi informasi yang kalian pinjam ditulis di badan teks, kemudian diberi nomor, keterangan referensinya atau catatan referensinya ada di kaki teks atau ada di bagian bawah teks. Nah,
Perbedaan yang signifikan antara EndNote dengan footnote, kalau EndNote ini khusus untuk kutipan saja atau peminjaman informasi dari referensi, tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Tetapi kalau footnote bisa digunakan untuk keterangan tambahan. Misalnya saya mau mencantumkan istilah tertentu ya, istilah ilmiah tertentu, dan saya berasumsi bahwa pembaca belum memahami definisi dari istilah ini. Maka saya berikan tanda nomor, kemudian di bagian bawah bersama dengan catatan referensi yang lain saya tuliskan makna dari istilah tersebut. Jadi footnote punya fungsi ini ya. Itulah perbedaan antara EndNote dan footnote. Lalu bagaimana dengan EndNote? Prinsipnya EndNote ini sama dengan footnote. Perbedaannya hanya pada tata letak informasi tentang referensi. Jadi tata letak informasi referensi pada EndNote itu diletakkan di bagian akhir teks. Kalau teksnya ada 100 halaman, maka informasi tentang catatan referensi, keterangan tambahan itu ada di halaman paling akhir, di halaman ke-101. Seperti itu ya, bedanya antara EndNote, footnote, dan EndNote. Baik, ini adalah contoh spesifik yang saya ambilkan dari naskah yang ada di jurnal nasional ya. Jadi contoh yang pertama, teman-teman bisa lihat di situ ada tanda merah, panah merah yang saya berikan ke angka 13 ya. Nah, ini adalah contoh footnote, bentuk footnote. Jadi kalau kita membaca naskah yang di sebelah kiri ini, ijab qabul harus menggunakan kata-kata nakaha atau tazwij atau yang searti dengannya antara ijab dan qabul masih dalam satu majelis. Ini menunjukkan bahwa informasi yang saya bacakan tadi dikutip dari nomor 13, kita cek di nomor 13, bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah Kanwil Kementerian Agama bla 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 dan seterusnya. Berarti ini dikutip dari dokumen resmi dari Kementerian Agama. Nah, keterangan referensinya lengkap ada di bagian bawah. Ini kalau footnote ya. Dan ini juga berlaku bagi penulisan dengan EndNote. Karena itulah tidak saya sebutkan di sini. Kalau footnote semuanya diletakkan di bawah teks yang ditandai ya. Kalau EndNote informasi dari nomor 5 sampai 13 ini akan muncul di halaman terakhir, tidak di bawah teks. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi kemudian kalau untuk EndNote, teman-teman bisa beralih ke ke teks yang ada di sebelah kanan. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Kalau footnote dia pakai nomor untuk menandai, tetapi kalau EndNote, jadi informasinya misal ya, Safari 2016 ini, seperti yang diberitakan harian terbit, Kemendagri Cahyokumolo mengirimkan surat kepada bla 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 dan seterusnya. Kita lihat di sini ada Safari 2016. Safari menunjukkan bahwa ini kutipan yang ini adalah tulisan atau informasi yang ditulis oleh Safari pada tahun 2016. Safari ini biasanya diambil dari nama belakang penulis. Ya, aturannya seperti itu untuk EndNote. Maka untuk melihat untuk melihat informasi detail tentang referensi, teman-teman bisa langsung mengecek daftar pustaka atau daftar rujukan. Jadi Safari 2016, di daftar rujukannya Safari 2016, Polri ungkap bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini informasi lengkap tentang referensi tidak diletakkan di bawah teks tetapi diletakkan di daftar pustaka. Itu perbedaan antara footnote, EndNote dan EndNote ya. Baik, kita akan lanjut ke gaya selingkuh. Mungkin teman-teman akan bingung ketika mendapatkan informasi tentang footnote, EndNote, dan EndNote, lantas bagaimana ketika saya ingin menulis sebuah karya ilmiah, mana yang harus saya pilih? Apakah menggunakan
tata pengutipan versi footnote, innote, atau endnote. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman harus mempertanyakan dulu kepada diri masing-masing, sebenarnya penulisan karya ilmiah ini untuk kepentingan apa? Karena ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan tata pengutipan mana yang akan kalian gunakan, gaya penulisan mana yang akan kalian gunakan dalam tata pengutipan. Nah, di Indonesia dikenal adanya istilah gaya selingkung ya. Gaya selingkung dalam penulisan karya ilmiah ini merujuk pada gaya penulisan yang disepakati oleh lembaga atau wadah publikasi ilmiah tertentu. Misalnya nih, UIN Maulana Malik Ibrahim punya gaya selingkung khusus per fakultas atau seuniversitas misalnya. Jadi gaya selingkung ini dipilih berdasarkan kesepakatan atau konvensi para akademisi di lingkungan tersebut. Misalnya di Fakultas Syariah, gaya selingkung yang digunakan adalah pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah yang dimodifikasi dari Chicago Style, dari gaya penulisan internasional. Nah, apakah teman-teman dari UM yang ingin menulis untuk kepentingan dipublikasikan di Fakultas Syariah harus mengikuti aturan kampusnya atau harus mengikuti aturan UIN? Tentu saja kalau lokasi publikasinya atau wadah publikasinya UIN, maka harus mengikuti gaya selingkung yang berlaku di UIN, tidak mengikuti gaya selingkung yang berlaku di universitas asalnya. Jadi seperti itu. Ini juga berlaku untuk jurnal dan juga wadah publikasi lain seperti seminar nasional misalnya. Kalau kalian mau menulis untuk kepentingan seminar nasional, maka hal yang perlu dipelajari adalah aturan-aturan spesifik, entah itu teknis sampai gaya penulisan yang detail yang dipakai dalam lembaga atau event itu. Nah, baik, ini untuk gaya selingkung ya, ada 3 poin yang perlu kalian ketahui. Jadi yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, gaya selingkung ini berlaku untuk lingkup khusus. Satu jurnal dengan jurnal yang lain akan punya aturan yang berbeda dalam tata pengutipan ya. Kalau jurnal nasional biasanya akan memodifikasi konvensi internasional atau justru memilih salah satunya. Misal, jurnal bahasa seni sudah langsung pakai MLA style. Jurnal jurisdiksi yang ada di Fakultas Syariah sudah langsung menggunakan Chicago style yang full note, misalnya seperti itu. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara masing-masing jurnal. Kemudian, gaya selingkung ini apakah hanya berlaku untuk tata pengutipan saja? Tidak. Tetapi juga gaya selingkung berlaku untuk aspek teknis, ya. Bahkan sampai mengatur masalah penggunaan huruf kapital, panjang judul, kemudian panjang abstrak, batas kanan kiri atas bawah dari kertas yang digunakan, itu juga diatur dalam gaya selingkung. Biasanya dalam jurnal ini akan termuat pada template ya, template artikel yang bisa kalian unduh, kemudian kalian jadikan acuan untuk penulisan karya ilmiah berupa artikel. Nah, yang terakhir, tata pengutipan ini juga sangat erat kaitannya dengan penulisan daftar rujukan atau daftar pustaka. Maka aturan mengenai gaya selingkung juga memuat informasi mengenai tata cara penulisan daftar rujukan. Yang kalau kita kembalikan lagi ke poin yang pertama, biasanya daftar rujukan untuk gaya penulisan internasional itu juga berbeda secara teknis. Ada yang tahunnya ditulis setelah nama orang, ada yang tahun ditulis di paling akhir. Nah, kita biasanya kenal istilah nata jukopen, nama, tahun, judul, kota penerbit. Tapi ada juga yang najukopenta, nama, judul, kota penerbit, dan tahun di akhir. Itu penulisan daftar rujukan harus betul-betul detail dan juga disesuaikan dengan gaya selingkung atau gaya penulisan internasional ya.
Baik, kita akan lanjut ke tayangan berikutnya. Dalam tata pengutipan, teman-teman mungkin pernah melakukan kopas ya. Apakah kopas ini halal atau haram? Sebenarnya ada kopas yang halal, ada kopas yang haram ya. Kopas yang haram adalah kopas yang tidak bermartabat dan tidak mengikuti kaidah. Tapi kopas yang halal, kalau kalian melakukan kopas dengan mengikuti kaidah yang benar, sebenarnya sah dan boleh dalam penulisan karya ilmiah. Karena dalam karya ilmiah, kutipan atau peminjaman informasi tadi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Nah, apa bedanya? Kutipan langsung itu adalah proses peminjaman informasi yang persis seperti redaksi aslinya atau yang kalian kenal dengan kopas ya, copy paste, copy tempel. Jadi saya mau nih informasi yang kece ini saya tulis kembali, kemudian saya cantumkan di dalam karya ilmiah saya dengan cara cukup kontrol A, kontrol C, kontrol V misalnya. Tapi kalau kontrol A jadi semua teks ya yang dikopas untuk teks tertentu. Nah, kita lihat di bagian bawah sudah ada contoh kopas atau copy tempel informasi yang kurang dari 40 kata dan informasi yang lebih dari 40 kata. Dari perwajahannya teman-teman bisa melihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kopas yang kurang dari 40 kata dan kopas yang lebih dari 40 kata. Kebetulan di sini saya ambilkan contoh versi InNote ya. Nah, kita lihat yang sebelah kiri dulu, yang kurang dari 40 kata. Pengalaman memanfaatkan sarana MCK bla 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 dan seterusnya. Kemudian di situ dikemukakan oleh Wicaksono, berarti penulisnya adalah Wicaksono pada tahun 2001 dengan menyebut bahwa ada tanda kutip. Ya, tanda kutip yang mengapit informasi ini menunjukkan bahwa ini adalah kutipan langsung yang kurang dari 40 kata. Kutipan langsung yang kurang dari 40 kata ditulis menyatu dengan teks normal, kemudian ada tanda kutip yang mengapit informasi tersebut. Jadi kalau teman-teman hitung di situ kurang dari 40 kata ya, dan ada titik 3 di awal kalimat, di situ menandakan bahwa ada kosakata yang hilang ya, ada yang dihilangkan, ada kalimat yang dihilangkan di situ. Nah, kemudian kita lihat perbedaannya dengan kutipan yang lebih dari 40 kata di sebelah kanan. Di sebelah kanan, penulisan informasinya terpisah dari paragraf normal ya. Ada jarak antara paragraf normal dengan kutipan yang lebih dari 40 kata. Kemudian ukuran hurufnya pun diperkecil dari 12 menjadi 11. Ini bergantung lagi pada gaya selingkung masing-masing instansi atau wadah publikasi ya. Bisa jadi fontnya atau ukuran hurufnya itu berubah menjadi berubah 2 tingkat, misalnya dari 12 pt menjadi 10. Nah, itu bergantung sekali pada aturan gaya selingkung yang dipakai pada masing-masing instansi ya. Nah, ini aspek spasial pun terlihat. Di sini spasinya kalau yang normal 1,5, tetapi kalau kutipan langsung yang lebih dari 40 kata, itu spasinya 1. Dan dibuat menjorok dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ya. Kalau di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, khususnya di Fakultas Syariah, menjoroknya 1,2 cm kalau tidak salah. Nanti silahkan dicek di aturan penulisan. Ini bisa 5 sampai 7 spasi ya. Kalau teman-teman luruskan dengan yang di atas, ini akan lurus dengan 5 sampai 7 huruf mencoroknya. Baik. Nah, itu kutipan yang langsung ya. Kalau kutipan tidak langsung bentuknya seperti apa? Seperti contoh yang sudah saya berikan tadi. Jadi ada proses modifikasi. Entah itu parafrase, merangkum, atau mengubah tata letak kata dan seterusnya. Dan pola penulisannya sama seperti contoh ini tadi, ya, tidak ada aturan yang khusus untuk memisah paragraf atau memberikan tanda kutip. Baik. Nah, lalu gaya penulisan internasional itu seperti apa sih? Ada banyak aturan
mengenai gaya penulisan internasional sekali lagi bergantung pada lembaga atau wadah publikasinya. Misalnya teman-teman mungkin pernah mendengar ada Modern Language Association atau MLA style, ada Chicago Manual style, ada Turabian style, ada APA style, dan beberapa jenis gaya penulisan yang lain. Perbedaan antara masing-masing ini sebenarnya terletak di mana? Sama seperti yang sudah saya kemukakan, perbedaan antara jurnal satu dengan jurnal yang lain itu bergantung pada kesepakatan lembaga, ini juga sama. Jadi misalnya Modern Language Association dan APA Style itu cenderung menggunakan EndNote dalam penulisan karya ilmiah atau aturan penulisan, sementara Chicago dan Turabian menggunakan footnote. Turabian footnote atau endnote ya. Kalau Chicago jelas footnote. Nah, ini yang membedakan antara masing-masing gaya penulisan internasional. Dan gaya penulisan internasional itu tidak banyak, tetapi berlaku secara global. Nah, kalau teman-teman punya aplikasi otomasi sitasi atau pengolahan referensi seperti Zotero dan Mendeley, jadi nanti di kesempatan lain akan saya bahas tentang Zotero dan Mendeley ya. Jadi kalau ada dua aplikasi ini, teman-teman bisa menggunakan gaya penulisan internasional secara otomatis untuk tata pengutipan. Nah, jadi kalau gaya selingkung UIN tidak masuk ya di Zotero atau Mendeley. Zotero dan Mendeley ini aplikasi yang bisa menjadi perpustakaan pribadi teman-teman, perpustakaan digital sekaligus menjadi alat untuk melakukan tata pengutipan dan penulisan daftar rujukan secara otomatis. Namun, bukan kelemahan ya. Namun, Zotero dan Mendeley ini terbatas untuk gaya penulisan internasional. Jadi untuk gaya penulisan yang modifikasi atau gaya selingkung di lembaga tertentu di Indonesia tidak bisa masuk ke Zotero atau Mendeley. Nah, baik teman-teman sekalian, semoga ini bisa dipahami dan bisa menjadi bahan untuk teman-teman sekalian dalam menyempurnakan karya ilmiah yang sedang atau akan ditulis. Itu saja dari saya untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa dan semangat dalam mengerjakan atau menulis karya ilmiah. Karena menulis akan membuat kalian eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.